mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmari Sekatu Makwa. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan yang dosen pengampunya adalah Ibu Rahmatul Ulfa Auliani SPD FD. Di sini saya akan membahas tentang pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku individu di dalam situasi belajar. Psikologi pendidikan berfokus pada peningkatan keefektifan pembelajaran serta mengaitkan atau menghubungkan antara teori psikologi terhadap praktik pendidikan. Pernahkah Anda bertanya mengapa beberapa metode belajar lebih efektif? Psikologi pendidikan adalah jawabannya, cabang ilmu krusial yang akan membentuk pemahaman Anda tentang proses belajar mengajar. Ilmu ini mengkaji perilaku, proses mental, dan perkembangan peserta didik dalam konteks pendidikan. Ini bukan sekadar teori, melainkan panduan praktis untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif. Secara sederhana, kita akan membahas bagaimana manusia belajar dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Ini membekali Anda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Dari Witherington hingga Slavin, para ahli menegaskan pentingnya psikologi pendidikan. Pemahaman ini krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan manusiawi. Mari selami lebih dalam materi ini. Pahami setiap konsep, diskusikan, dan bayangkan bagaimana Anda akan menerapkannya di masa depan. Ini adalah investasi berharga untuk karir Anda. Manfaat dari psikologi pendidikan yaitu dapat membantu memahami kepribadian dan kebutuhan siswa. Yang kedua, dapat memahami dan menentukan strategi serta metode untuk mengajar siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap teori-teori yang bisa kita praktikkan dalam pendidikan. Ingin kelas Anda lebih hidup, siswa lebih bersemangat, dan pembelajaran lebih berdampak? Psikologi pendidikan adalah kunci transformasinya. Psikologi pendidikan membekali Anda untuk memahami karakteristik, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik. Ini adalah fondasi untuk personalisasi pembelajaran yang efektif. Dengan memahami teori belajar, Anda dapat merancang strategi dan metode yang tepat. Setiap pelajaran akan menjadi lebih bermakna dan mudah diserap siswa. Kuasai manajemen kelas dan temukan cara membangkitkan motivasi intrinsik siswa. Ciptakan lingkungan belajar yang positif dan penuh inspirasi. Jadikan psikologi pendidikan sahabat Anda dalam mengajar. Mulai terapkan ilmunya sekarang untuk menjadi pendidik yang luar biasa, menginspirasi, dan melihat potensi penuh setiap siswa. Dan yang terakhir itu tentang materi hubungan antara psikologi dan pendidikan. Psikologi dan pendidikan itu sangat-sangat berkaitan erat karena belajar itu merupakan perubahan perilaku yang relatif permanen. Perubahan perilaku ini dapat disebabkan oleh lingkungan di sekitar kita. Kemudian, adapun perubahan-perubahan dalam aspek kognitif yaitu peningkatan pengetahuan, ada pula terhadap afektif, sikap dan nilai, dan psikomotorik. Belajar yang efektif akan membentuk perilaku yang positif. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.